Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi iman? Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, atau yang akrab dipanggil Habib Soleh Tanggul, adalah salah seorang ulama besar dari kalangan wali, min auliya ilah. Derajat kewalian Habib Soleh sangat tinggi. Beliau mencapai makam wali kutub, sebuah derajat yang tertinggi di kalangan aulia pada zamannya. Habib Soleh dilahirkan di Hadramaut, Yaman, pada tanggal 17 Jumadil awal tahun 1313 Hijriah, atau bertepatan tahun 1895 Masehi. Ayah beliau merupakan seorang ulama di Hadramaut, Yaman, yang bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, yang juga dikenal masyarakat sekitar dengan julukan Al-Bakri Al-Hamid, sedangkan ibunya Aisyah, dari keluarga Al-Abud Ba Umar dari kalangan Masyaikh Al-Amudi. Masa kecil Habib Soleh dihabiskan untuk menuntut ilmu agama. Guru utama beliau dalam bidang fikih dan tasawuf adalah ayahnya sendiri, yaitu Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Sedangkan Al-Quran ia pelajari dari Syekh Said Bamudij, ulama kenamaan Hadramaut, Yaman. Pada saat usia 26 tahun, Habib Soleh memutuskan hijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Dalam perjalanan hijrahnya, beliau sempat singgah di Gujarat, India. Lalu beliau meneruskan perjalanan hijrahnya dan berlabuh di Jakarta. Habib Soleh sempat tinggal beberapa hari di Jakarta, dan berkeliling mengunjungi para ulama sampai saudara sepupunya yang bernama Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang telah lebih dulu berhijrah, meminta Habib Soleh untuk mengunjungi kediamannya di Lumajang. Selama di Lumajang, Habib Soleh menggunakan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat, khususnya dalam berbahasa Jawa. Habib Soleh juga kemudian menikah dengan warga Tempeh, Lumajang, dan membangun rumah di sana. Habib Soleh berdakwah keliling dari desa ke desa di Lumajang sampai 12 tahun lamanya, sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Tanggul. Habib Soleh terlebih dahulu melaksanakan uzlah, halwat, atau aktivitas menyepi, mengurung diri dengan beribadah sampai lebih dari 3 tahun lamanya. Sampai Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf memerintahkan beliau untuk mengakhiri masa halwatnya, dan memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Abu Bakar memberikan Habib Soleh mandat dan ijazah, dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau sebagai penanda status kewalian kutub yang diembannya, sekaligus meminta Habib Soleh untuk segera menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari berhaji, Habib Soleh memulai aktivitas dakwahnya dengan mendirikan musola di kediamannya. Aktivitas pengajian juga mulai dilakukan biasanya selepas asyar, mengkaji kitab khususnya kitab An-Nasaihud Diniyah, karya ulama Hadramaut Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ia sampaikan dalam bahasa masyarakat sekitar, yakni bahasa Madura. Habib Soleh juga menghidupkan musola dengan pembacaan zikir dan wirid, yang biasa diajarkan oleh kalangan ulama Hadramaut tempatnya berasal. Selain berdakwah, Habib Soleh juga dikenal sebagai pedagang kain dan pakaian. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf pernah berkata, bahwa Habib Soleh adalah orang yang doanya selalu terkabul dan orang yang sangat dicintai dan disegani. Kesehariannya selalu melapangkan orang susah, membantu orang-orang yang dililit utang, membantu fakir miskin dan anak yatim. Bahkan beliau pernah mendamaikan 2 atau 3 orang yang bertikai. Kelebihan itu dapat beliau capai setelah melalui proses yang panjang, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah, dan dilakukan secara konsisten dan istiqomah, sampai dikatakan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Habib Soleh adalah seorang waliullah yang dekat dengan Nabi Khidir alaihi salam. Pertemuan beliau dengan Nabi Khidir disebut-sebut salah satu karomah Habib Soleh.
Kala itu, Habib Soleh menuju ke stasiun kereta api Tanggul, yang letaknya tidak jauh dari rumah beliau. Tiba-tiba ada seorang pengemis datang meminta uang. Habib Soleh yang sebenarnya membawa uang 10 rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimilikinya. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang dan meminta uang lagi. Karena dijawab tidak ada, ia pergi lagi, tetapi ia lalu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, pengemis itu berkata, "Yang 10 rupiah di saku kamu?" Seketika Habib Soleh merasakan ada yang aneh. Lalu ia menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu, menurut beberapa kitab klasik, adalah ciri fisik Nabi Khidir. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Habib Soleh, sambil berkata, "Engkau pasti Nabi Khidir, maka mohon doakan saya." Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan, bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seseorang berpakaian serba hitam, meminta Habib Soleh menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena tidak ada yang nama Habib Soleh, dijawab tidak ada. Karena orang itu menekankan ada, Habib Soleh menjawab, "Di daerah sini tidak ada tuan, nama Habib Soleh. Yang ada Soleh, yaitu saya sendiri. Kalau begitu Andalah yang saya cari." Jawab orang itu lalu pergi, membuat Habib Soleh tercengang. Sejak peristiwa itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekadar silaturahmi, sampai minta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa bahkan luar negeri, seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Habib Soleh saat menjamu tamunya tidak pandang kelas. Semuanya dilayani dengan baik dan ramah, bahkan beliau sendiri yang menimba air dari sumur untuk keperluan tamu-tamunya. Ketika para tamu tidur nyenyak, Habib Soleh dengan sabar mengelilingi mereka dan meletakkan obat nyamuk bakar, agar semua tamunya terhindar dari gigitan nyamuk. Saat fajar menyingsing, beliau memberi makan kambing dengan kulit pisang, bahkan ikan di kamar mandinya pun tak luput dari perhatian belas kasihnya. Termasuk semut yang ada di kediamannya tak lepas dari perhatiannya, dengan taburan gula sebagai makanannya. Beliau sangat luar biasa kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah. Peninggalan Habib Soleh yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang sampai sekarang adalah sholawat mansub. Pada waktu itu Raja Arab Saudi memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur, karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja, sang raja sudah datang ke pengobatan di mana-mana. Tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki menyarankan agar sang raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Soleh Tanggul. Sang raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Soleh berkenan datang ke Arab Saudi. Habib Soleh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang raja. Sang raja sudah menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum bertemu langsung dengan raja, Habib Soleh ngobrol santai terlebih dulu dengan Habib Alawi, baru kemudian menghadap sang raja. Anak sang saja sudah duduk di kursi kebesarannya. Ditemuinya anak itu, kemudian ditepuk-tepuk pinggangnya sambil berkata, sembuh kamu, insya Allah sembuh." Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Habib Alawi Al-Maliki, "Ayo Habib, kita pergi dari sini, aku ingin ke tempat engkau saja." Sang raja yang mendengar ucapan itu langsung berkata, "Ya Habib Alawi, inikah yang engkau bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja." Habib Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja.
Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lubang yang ada di pinggang ketutup berubah ke belakang sebagaimana manusia normal lainnya. "Oh iya, tadi pinggang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh." Akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas kepada Habib Soleh. "Simpan saja emasmu, aku lebih kaya dari kamu. Kalau perlu aku yang kasih kamu," jawab Habib Soleh. "Ya Habib Soleh, saya punya anak perempuan. Kalau engkau mau putriku, akan saya nikahkan denganmu lalu engkau aku beri jabatan tinggi di sini," kata sang raja. "Simpan saja putri kamu. Aku punya Syarifah di rumah. Aku gak butuh jabatan dari kamu. Aku sudah punya jabatan dari Allah," jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini, Habib Alawi Al-Maliki akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi. "Ya Habib Soleh, kita di Hadramaut punya saudara-saudara yang susah. Ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana." Habib Soleh akhirnya menerima saran Habib Alawi. Kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut. Karena kisah ini, Habib Soleh di Hadramaut sana dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia karena sering membantu saudara-saudara yang ada di Hadramaut. Di sebuah desa terjadi wabah penyakit ganas, yaitu orang sakit di sore hari, keesokan paginya mati dan bila paginya sakit, maka sorenya mati. Orang-orang menyebutnya penyakit pagebluk. Akhirnya ada seorang penduduk desa yang datang ke tanggul membawa sebotol air agar didoakan Habib Soleh. Setelah meminum air yang dibawanya dari Habib Soleh itu, ia langsung sembuh total dari penyakitnya. Berita kesembuhannya pun tersebar ke seantero desa. Keesokan harinya masyarakat desa sebanyak 3 truk datang ke kediaman Habib Soleh untuk meminta air barokah. Habib Soleh tentu kaget dan bingung. Ada apa orang sebanyak itu datang ke rumahnya? Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, Habib Soleh memanggil perwakilan penduduk desa itu. "Begini saja, di desa kalian ada danau?" tanya Habib Soleh. "Ada Bib," jawab perwalikan itu. Habib Soleh lalu mengambil secarik kertas, menuliskan sesuatu, menggulungnya lalu berkata, "Ini kertas lemparkan di danau, nanti semua penduduk suruh minum dari situ." "Baik Bib," jawabnya lagi. Mereka lalu pulang, dan melaksanakan apa yang diperintahkan Habib Soleh. Dan benar saja, semua penduduk yang minum dari air danau itu sembuh dan sehat walafiat. Tidak ada satupun yang mati oleh penyakit mengerikan itu. Kepala desa takjub sekaligus penasaran apa tulisan di balik kertas itu. Lalu ia pergi ke danau dan mengambil lagi kertas itu. Ia membukanya dan mencoba membaca tulisan yang ada di dalamnya. Ternyata, yang ditulis dalam kertas itu bukan raja-raja Arab atau semacamnya. Di situ hanya terdapat sebuah tulisan Latin yang berbunyi, "Selamat tinggal penyakit." Suatu ketika, Habib Soleh didatangi oleh seorang pemuda yang menjadi seorang nelayan. Pemuda tersebut menceritakan kepada Habib Soleh dan minta didoakan agar mendapat tangkapan ikan yang sangat besar biar bisa dijual mahal. "Iya Habib Soleh, doakan saya Bib, semoga nanti malam mancing dapat ikan yang besar Bib." "Ayo Bib, angkat tangannya Bib doakan saya," pinta pemuda itu. Kata Habib Soleh, "Kan lebih baik kecil-kecil tapi setiap hari, biar sedikit bersyukurlah, nanti Allah pasti tambah lagi." Pemuda itu menjawab, "Bosan saya Bib, tiap hari dapatnya kecil terus, sesekali saya ingin yang besar Bib." Karena dipaksa Habib Soleh pun mengangkat tangannya. "Semoga Allah beri kamu ikan yang besar." "Amin." Alangkah senangnya pemuda tersebut. Setelah mencium tangan Habib Soleh, ia pun pergi langsung melaut pada malam harinya. Namun Masya Allah, demikianlah doa wali Allah. Betul hari itu ia mendapat ikan yang sangat besar, tapi ia tak mau ambil.
Cepat-cepat ia kembali ke darat. Abis subuh, ia datangi lagi rumah Habib Soleh agar membatalkan permohonannya kepada Allah. Sambil ketakutan dan masih gemetaran, ia menyampaikan ceritanya. "Sudah Bib, batalkan Bib. Jangan berdoa lagi Bib," pemuda itu memohon. "Kenapa?" tanya Habib Soleh. "Saat saya mau tarik pancing yang pertama kali muncul matanya Bib." "Ampun Bib, matanya saja sudah sebesar perahu saya Bib. Lebih baik saya bersyukur dengan yang kecil-kecil saja Bib," jawab pemuda itu dengan rasa sesal. Habib Soleh hanya tersenyum saja mendengar jawaban pemuda itu. Suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Beliau berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur, Jakarta. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak orang berkumpul melaksanakan sholat istisqa, lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Tak lama kemudian, setelah Habib Soleh menengadahkan tangannya ke langit, seraya membaca doa meminta hujan. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Suatu ketika ada orang bertanya, "Ya Habib Soleh, apa sih kelebihan ibadah engkau, sehingga doa engkau cepat terkabul?" Habib Soleh menjawab, "Mau tahu rahasianya? Saya tidak pernah menaruh pispot di kepala saya." Orang itu bertanya kembali, "Apa maksudnya, ya Habib?" Habib Soleh berkata, "Jangan pernah pispot di kepala dalam beribadah, artinya jangan membanggakan dunia yang pada akhirnya hanya akan membuat diri kita malu. Pispot, walaupun terbuat dari emas murni yang terbaik di dunia dan bertahtakan intan berlian yang juga terbaik, kalau dibuat topi, tetap akan membuat malu. Kalau orang membangga-banggakan diri bermodalkan dunianya, lihat saja, orang itu akan terjerembab oleh dunia. Karena amal orang itu dipamer-pamerin," kata Habib Soleh. Selain itu katanya, jangan melakukan dosa syirik. Itulah beberapa karomah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau Habib Soleh Tanggul. Dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau. Habib Soleh wafat pada tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Beliau dikebumikan keesokan harinya, setelah sholat zuhur di kompleks Masjid Riyadus Sholihin Tanggul, Jember. Hingga kini, hail atau peringatan kewafatannya rutin diselenggarakan setiap tahun pada 10 Syawal dan selalu mendatangkan ribuan peziarah dari berbagai daerah khususnya Jember dan sekitarnya. Segala bentuk aktivitas dakwah dan pengajian kini juga diteruskan oleh anak cucu keturunannya. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik hikmahnya, dan menjadikan suatu rujukan untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.